Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadhani. Di sini saya akan memberikan materi seputar pengenalan Arduino. Yang pertama, apa sih Arduino itu? Nah, Arduino itu merupakan suatu platform open source, teman-teman, yaitu yang bisa dipakai untuk membuat sebuah proyek-proyek elektronika, otomasi, industri, dan lain sebagainya. Nah, Arduino sendiri itu terdiri dari dua struktur, yaitu papan sirkuit fisik atau hardware-nya ya, teman-teman. Bisa kita lihat di atas ini ya, untuk bentuk Arduino-nya. Lalu ada perangkat software-nya, yaitu untuk kita memprogram bahasa yang akan kita kirimkan ke Arduino. Nah, untuk softwarenya bernama IDE ya, Integrated Development Environment. Biasa dikembangkan dengan bahasa C++ ya, teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih microcontroller itu? Nah, secara sederhana, microcontroller itu merupakan chip yang menjadi otak dari sebuah rangkaian elektronika. Nah, sumber pergerakan, sumber bahasa, istilahnya kalau manusia itu otaknya ya, otaknya, sumber berpikirnya. Nah, itu semua berasal dari microcontroller yang chip yang kecil seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk Arduino sendiri itu menggunakan microcontroller Atmega 328P ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kelebihan Arduino itu apa sih? Nah, ada beberapa pertimbangan kenapa masyarakat atau pegawai-pegawai atau pelaku industri itu menggunakan Arduino, karena Arduino itu relatif murah harganya, teman-teman. Lalu pemrogramannya dapat mudah dipahami, lalu banyak sekali open source, library, dan dapat diaplikasikan secara masif ya. Maksudnya bisa digunakan project-project elektronika yang banyak gitu. Nah, selanjutnya jenis-jenis Arduino sendiri ada banyak macam ya. Ada Arduino Nano, Mini, Micro, dan lain sebagainya. Namun yang sering digunakan biasanya itu Arduino Nano, Arduino Uno, dan Arduino Mega ya, teman-teman, yang bisa sering dijumpai di project-project elektronika. Nah, untuk konfigurasi Arduino-nya sendiri itu seperti ini ya, teman-teman. Banyak sekali pin input dan juga pin output I/O-nya yang bisa kita gunakan. Ada digital pin dan juga ada analog pin. Tergantung penyesuaian tempat pin-pin yang akan digunakan. Jadi setiap pin itu mempunyai peran atau fungsinya masing-masing. Nah, ini merupakan bentuk softwarenya, bentuk hardwarenya maksud saya. Nah, ini ada beberapa pin input output dia ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk kotaknya ini, chipnya ini merupakan microcontrollernya tadi, yaitu Atmega. Nah, yang pertama kita ingin coba nih, teman-teman, project pertama yaitu berupa LED blink. Jadi kita mencoba untuk mengirimkan perintah untuk menghidup matikan lampu pada board microcontroller Arduino itu tadi melalui IDE ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu mendownload software Arduino-nya, teman-teman ya, di website resminya. Lalu ada beberapa fitur ya, teman-teman, di di aplikasi Arduino-nya sendiri. Ada verify, ada upload, ada new, ada open, ada save, dan ada serial monitor. Nah, untuk fungsinya itu untuk verify itu bisa melakukan checking kodenya, teman-teman, apakah masih ada yang salah atau sudah benar. Lalu untuk kita mengirimkan ke microcontrollernya, kita bisa menggunakan fitur upload. Lalu ada new, bisa membuat sketch baru untuk project baru. Lalu ada open yang berfungsi untuk membuka sketch atau project yang telah kita buat sebelumnya. Lalu ada save yang berfungsi untuk menyimpan ya, teman-teman ya, menyimpan sketch atau pemrogramannya yang kita kerjakan. Lalu ada serial monitor, teman-teman, untuk memonitoring menampilkan data-data dari microcontrollernya. Nah, untuk project kita kali ini itu kita bisa membuat programnya itu ada contoh di softwarenya sendiri, teman-teman. Jadi ada library-nya sendiri. Kita bisa klik example, basic, lalu blink. Nah, terlebih dahulu juga jangan sampai lupa untuk mengecek ya, teman-teman ya, sambungan USB ke microcontrollernya itu apakah sudah tersambung apa belum. Nah, kita bisa lihat di tools, port, lalu apakah ada muncul COM-nya. Nah, setiap laptop itu berbeda-beda ya, COM-nya bisa COM 1, COM 2, dan lain seterusnya. Nah, untuk LED-nya itu sendiri tempatnya di mana? Nah, LED-nya itu tempatnya di sini, teman-teman. Jadi dia itu sudah
tergabung sama papan board microcontrollernya. Nah, untuk LED yang di sini itu bisa dikendalikan dari pin nomor 13, teman-teman. Nah, ini merupakan struktur dari pemrograman ya, teman-teman ya. Pemrograman untuk bahasa yang digunakan di Arduino, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita itu setup dulu tipe datanya, variabelnya, dan inisialisasi. Istilahnya nilai awalnya, teman-teman. Nah, ini itu dieksekusi sekali. Jadi basicnya atau dasarnya kita itu mengenalkan pada program apa sih LED itu di mana tempatnya dan pinnya itu sebelah mana. Nah, setelah kita inisialisasi data pertama atau sudah kita kenalkan nih data pertama ke bahasa pemrogramannya, lalu kita set lagi atau kita buat program utamanya di void loop-nya. Nah, ini merupakan isi program utama. Jadi yang void loop-nya ini dan ke bawah ini kita bisa gunakan program utamanya di dalam ini ya, kurung-kurung ini ya, teman-teman. Jadi programnya itu bisa berulang kali atau berkali-kali dieksekusi, dikirimkan maksudnya. Nah, ini merupakan bentuk bahasa pemrograman atau perintah dari Blink LED ya, teman-teman. Ada yang pertama kita inisialisasi dulu, yaitu pin mode. Kita inisialisasi pin 13. Jadi 13 sebagai output ya, teman-temannya. 13, output dalam kurung. Nah, selanjutnya untuk program utamanya untuk membaca pinnya itu kita menggunakan perintah digital write, lalu kita isi pinnya nomor berapa, nomor 13. Nah, untuk high ini maksudnya itu kita menghidupkan LED-nya, lalu untuk delay-nya ini merupakan perintah untuk waktunya. 1000 ini maksudnya satuannya itu 1000 milisecond. Jadi di bahasa pemrograman delay-nya itu 1000-nya itu 1000 milisecond. Berarti kita mengaktifkan lampu ini selama 1 detik. Nah, lalu kita menonaktifkan lagi nih, teman-teman, dengan digital write 13, low. Jadi itu perintah untuk mematikannya. Nah, untuk lamanya sendiri sama, yaitu 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, baik, terima kasih teman-teman untuk pendahuluan pemrograman. Lalu kita beranjak ke software Arduino-nya. Nah, ini merupakan software Arduino-nya, teman-teman ya. Nah, kita coba buat delay-nya itu 1000 milisecond ya, teman-teman. Apa yang terjadi? Sebelumnya ketika sebelum di-upload kita harus verify terlebih dahulu ya, teman-teman ya, untuk mengecek apakah program-program itu sudah baik, sudah benar. Nah, lantas kalau misalnya ada tulisan dan compiling berarti programnya sudah benar ya, teman-teman. Kalau misalnya ada merah itu berarti ada yang error ya, harus perlu dibenahi. Lalu kita upload, teman-teman. Compiling, kita tunggu dulu. Loading. Nah, done uploading. Berarti bahasa pemrogramannya sudah kita upload ya, teman-teman. Dan ini bisa kita lihat ya, untuk LED-nya blink, mati hidup selama 1 detik ya, teman-teman. Yang warna kuning ini merupakan LED pada pin 13 ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman. Nah, lalu kita nyoba nih untuk mempercepat blinknya. Coba kita percepat selama 250 milisecond ya, teman-teman. Bagaimana yang akan terjadi ya untuk LED-nya? Apakah makin cepat atau malah makin lambat? Kita verify dulu. Lalu kita upload, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, untuk blink LED-nya makin cepat ya, karena memang 250 milisecond atau 0,25 detik. Untuk LED yang berwarna oranye ya, teman-teman, bisa kita lihat semakin cepat untuk kedipnya. Oke, baik, mungkin sekian
tutorial atau pemaparan materi pengenalan Arduino dari saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.